kami masih punya dana cukup banyak, tapi kalau dia kurang, dia bisa mengajukan dana tambahan dan kita siap. Kita menunggu dari BNPB, tapi uangnya siap. Selamat malam, selamat datang di Economic with me Ruli Kurniawan. Dan malam ini kita akan membahas di antaranya Menteri Purbaya yang akan bekukan Bea Cukai. Tapi Dirjen Bea Cukai ogah karyawannya dirumahkan dan optimis akan ada pembenahan di tahun 2026. Kalau tidak ingin 16.000 karyawannya dirumahkan dan hanya makan gaji buta saja. Dan berikutnya di Economic Talk Show kita akan bahas dampak besar ekonomi akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera. Selain Pak Purbaya yang bilang anggaran bencana cukup sesuai permintaan dari BNPB. Ada pula Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang janji di hadapan para korban banjir akan sikap pengusaha tambang nakal. Benarkah akan disikat? Nah, kita sama-sama nanti. Dan kita juga akan membahas beberapa informasi penting lainnya. Kita akan bahas isu-isu paling update isu ekonomi di Indonesia dan juga di dunia. Dan isu-isu ini adalah topik with the highest traffic atau yang paling banyak ditonton, di komen dan di like selama seminggu terakhir. Sekaligus yang paling mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Yang pertama terkait dengan isu Bea Cukai. Ini dia Bea Cukai yang pertama, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan Direktorat Jenderal Bea Cukai terancam dibekukan apabila kinerjanya masih belum memuaskan masyarakat. Menkyu meminta waktu kepada Presiden Prabowo selama 1 tahun untuk membenahi Ditjen Bea Cukai. Bila tetap gagal, 16.000 pegawai Bea Cukai terancam dirumahkan. Ancaman Purbaya direspon Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Jaka menyatakan komitmennya untuk membenahi besar-besaran dan reformasi total Ditjen Bea Cukai. Meski menilai ancaman Purbaya merupakan bentuk koreksi terhadap instansi yang dipimpinnya, Jaka tidak ingin direktoratnya dibekukan oleh sang bendahara negara. Pihaknya akan mulai melakukan perbaikan dari sisi budaya, peningkatan kerja, hingga peningkatan pengawasan di pelabuhan dan bandara. Kita akan beresin jadi Bea Cukai, saya udah panggil mereka, kita rapat internal ya. Kita bilang, kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki, yang mana kameranya? Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius, kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibukukan diganti dengan SGS. Kita akan beresin jadi Bea Cukai. Ya, bentuk koreksi dari Bea Cukai. Yang pasti Bea Cukai bahwa kita ke depan akan berupaya untuk lebih baik. Ya. Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 85 sampai dengan 95 itu kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai. Koreksi, ya, bentuk koreksi. Ditjen Bea Cukai bilang ada sejarah kelam jangan sampai terulang kembali. Ada waktu 1 tahun untuk membenahi seluruh Bea Cukai supaya lebih baik lagi. Nah, ini tugas dari Pak Purbaya dan kawan-kawan. Kita beralih ke informasi berikutnya terkait dengan bantu rumah, di mana Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menegaskan mulai tahun 2026 tidak boleh ada satu kabupaten pun yang tidak mendapatkan program renovasi rumah bantuan stimulan perumahan swadaya. Marwarar menambahkan pemerataan program renovasi rumah ini melalui BSPS di seluruh Indonesia. Ara menyebut Papua dan Nusa Tenggara memiliki persentase penduduk miskin tertinggi sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Ia juga menyoroti sejumlah kota di DKI Jakarta yang masuk dalam daftar ketimpangan tertinggi dan perlu mendapat intervensi. Menteri Perumahan menegaskan mulai tahun 2026 tidak boleh ada satu kabupaten pun yang tidak mendapatkan program renovasi rumah dan kebijakan ini menjadi langkah besar untuk pemerataan bantuan sosial negara. Kemudian yang punya rumah tapi tidak layak huni ada 26,9 juta.
Nah ini programnya namanya BSPS, ya, bantuan stimulan untuk perumahan swadaya buat rakyat. Tahun ini itu namanya bedah rumah ya, kita biasa dalam bedah rumah, ada anggarannya tahun ini 45.000 rumah yang dibedah. Presiden Prabowo ya dan dukun DPR RI, jadi teman-teman Komisi 5 menaikkan dari 45.000 tahun depan ada 400.000 rumah yang direnovasi. Ya itu besar sekali. Naiknya sekitar 8 kali lipat. Nah di sini program ini juga bisa menggerakkan ekonomi. Ribuan bantuan renovasi rumah, kira-kira daftarnya seperti apa ya? Nah, kalau tadi kebijakan dari Kementerian Perumahan, sekarang kita ke Kementerian UMKM dengan tagline produk China. Di mana Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan produk China bebas masuk Indonesia tanpa perlu sertifikasi. Maman menyontohkan jam tangan asal China yang masuk tanpa label, lalu diberikan label Indonesia. Berbeda dengan produk dalam negeri yang harus mengurus berbagai izin seperti sertifikasi halal, standar nasional Indonesia, dan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan. Saya yakin di sini juga banyak pemain-pemain fashion UMKM yang kecil dan menengah. Barang-barang Cina, produknya masuk Indonesia nggak perlu lewat sertifikasi perizinan segala macam. Seakan-akan kalau barang dari luar itu udah pasti maha benar dengan segala firmannya itu. Tapi kalau barang Indonesia, UMKM lokal kita, dia harus lewatin yang pertama NIB, ngurusin sertifikat halal. Semua yang ada di Indonesia itu disertifikasi halal, PIRT, terus SNI, terus BP POM, dan lain sebagainya. Kira-kira nanti ke depannya apakah barang luar akan ada sertifikasi atau barang-barang kita yang akan dikurangi sertifikasinya? Kita lihat nanti seperti apa tahun depan ya dari UMKM. Dan kita beralih ke informasi lain terkait dengan libur Nataru. Di mana jelang Natal dan Tahun Baru, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menyiapkan 2.701 pos pelayanan kesehatan di 31 provinsi yang banyak bergerak dalam rangkaian Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selain membangun titik layanan, Menteri Kesehatan meminta sinergi Pemda berjalan optimal. Menkes berharap kesiapan lintas instansi dan daerah mampu memberi keamanan kesehatan bagi masyarakat selama momentum libur akhir tahun. Kita harus pastikan kesiapan daerah-daerah dalam mengantisipasi kalau ada masalah-masalah kesehatan yang terjadi. Nah, berdasarkan tahun 2025, kita merencanakan di 2026 ini akan disiapkan 2.701 pos pelayanan kesehatan di 31 provinsi yang memang pergerakannya banyak. Untuk itu, saya membutuhkan bantuan dari para gubernur, bupati, wali kota, agar kepala dinasnya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Meskipun tidak sebanyak periode. Sementara itu Pertamina memastikan kesiapan energi menjelang libur panjang akhir tahun serta menjamin stok BBM dan LPG dalam kondisi aman. Meskipun tidak sebanyak periode lebaran, Pertamina tetap memproyeksi kenaikan konsumsi. Ada peningkatan kurang lebih sekitar 2% sampai 3% untuk produk BBM. Kemudian kenaikan konsumsi untuk LPG diprediksi ada sekitar 3,3%. Persero bersama dengan grup dan anak usahanya, di mana kita menyampaikan persiapan-persiapan mulai dari tanggal 13 November ini sampai dengan 11 Januari. Nataru, Satgas Nataru Pertamina mulai aktif dan kami selama 24 jam akan memonitor bagaimana distribusi energi bisa tersampaikan. Kemudian juga kita akan membantu masyarakat untuk bisa melakukan liburan maupun menikmati tahun baru dengan baik. Dan masih dari program pemerintah kita beralih ke MBG 900 miliar, di mana Badan Gizi Nasional memastikan rekening setiap mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi tidak akan pernah kosong mulai Januari 2006. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menggunakan anggaran sebesar 900 miliar rupiah per hari mulai 1 Januari 2026. Dan tahun depan, satu hari di bulan Januari itu, kami akan mengirimkan uang atau menggunakan uang per hari 900 miliar. Jadi nanti
Setiap SPBG yang operasional, uangnya akan selalu ada di dalam virtual account. Itu kita akan isi 500 juta. Jadi kalau berkurang 300 juta otomatis akan kembali ke 500 juta. Dan itu yang akan terjadi selamanya. Jadi tidak ada lagi nanti mitra yang harus mengusulkan proposal setiap bulan, tapi melaporkan penggunaan uang. Dana 900 miliar per hari. Dan kita akan membahas juga yang terkait dengan ekonomi, di mana kita akan mendengarkan kesaksian langsung situasi di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, bagaimana pemerintah daerah kesulitan tangani bencana dengan anggaran daerahnya yang terbatas. Sesaat lagi tetap di Ekonomi.